Sebenarnya ini bukan pada konsep mau dan tidak mau diusir, tapi ini adalah harga diri kami sebagai masyarakat. Pantai Selong Belanak ini adalah peninggalan leluhur. Itu pantainya dijual ya katanya. Lawan, tidak ada kata pergi untuk masyarakat dari pesisir pantai ini. Kami tidak akan beranjak dari sini. Pemerintah daerah harus melakukan penataan yang benar. Lagi-lagi saya katakan bahwa BPN ini kurang ajar ini. Masa sampai wilayah, sampai air ada sertifikatnya. Saya berada di Pantai Selong Belanak, di mana di tempat saya berdiri ini adalah bibir pantai Selong Belanak. Mirisnya adalah di belakang saya ini namanya Lantis. Yang dibangun di sini ada pemandian dengan restoran yang beroperasi sudah beberapa tahun terakhir ini, yang sama sekali tidak pernah digubris oleh pemerintah daerah. Tempat ini menjadi tempat komersil yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang tertentu saja. Akses untuk umum tidak ada dan masyarakat tidak boleh bebas masuk, bahkan sampai di depan di pasir di depan tempat usaha Lantis ini masyarakat nggak boleh. Ini bagaimana dengan tata ruang yang ada yang ditetapkan oleh pemerintah daerah di Perda nomor 7 tahun 2011 mengatakan bahwa sempadan pantai itu berada pada 35 meter dari pasang tertinggi. Nah, sementara mohon maaf, saya harus tunjukkan bahwa pasang tertingginya bahkan sampai di lapak-lapak tersebut. Jadi ini kan sesuatu yang miris, kemudian yang sesuatu yang tidak adil. Kemudian ketika kemarin kami juga mengangkat soal yang di Evora. Kenapa kemudian saya katakan kemarin bahwa parameter pembangunan Evora adalah bahwa ada yang lebih dulu membangun, yang malah tempat usahanya IMB atau PBG yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini tata ruang bahkan sampai ke perut laut begitu. Ada lagi Amber yang kemarin saya sebut juga, PT Amber yang dia hanya berjarak 12 meter dari pasang tertinggi. Bahkan kalau kita berdiri di situ, air berada di kaki kita gitu. Nah, ini contoh-contoh dari penegakan Perda RT RW yang tidak benar dan tidak baik oleh pemerintah daerah. Lalu rekomendasi kami kepada pemerintah daerah adalah mohon segera turun untuk segera menertibkan investor-investor nakal ini dan segera mengevaluasi PBG atau IMB yang sudah diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar ini. Itu pertama. Yang kedua adalah terkait dengan rencana relokasi lapak masyarakat. Ini nggak baik sebenarnya kalau itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Kenapa saya bilang nggak baik? Itu artinya sudah memutuskan rantai penghasilan masyarakat. Kalau konsepnya adalah penataan, kenapa kita tidak belajar dari Bali misalkan? Di Bali, di Pantai Pendawa, di Batu Bolong, di Nanggu itu wilayah Nanggu itu persis sama seperti Selong Belanak gitu. Jadi di radius 50 meter bahkan itu baru ada villa-villa penginapan. Sementara di depan ini ditata UMKM masyarakat, UMKM yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangun. Jadi penataan itu sepertinya berkeadilan bahwa penghasilan masyarakat mendapatkan penghasilan setiap hari tidak terganggu, investor juga tidak terganggu gitu. Jadi tergantung tata ruangnya. Nah, kalau sekarang dengan rencana pemerintah daerah untuk menggusur masyarakat ini sesuatu nggak benar gitu. Masa iya sih
semua ini hak-hak umum ini akan dikuasai oleh para kapitalis yang selama ini kita nggak tahu kontribusinya apa untuk daerah. Kalau bicara soal PAD, berapa sih PAD yang dihasilkan dari sana gitu. Kalau kita melakukan penataan kepada masyarakat dan masyarakat nanti ditata lalu membayar PAD kepada pemerintah, berapa besar penghasilan bisa kita dapatkan di situ. Nah, di samping itu juga kami mewakili masyarakat juga, sebenarnya ini bukan pada konsep mau dan tidak mau diusir, tapi ini adalah harga diri kami sebagai masyarakat. Karena Pantai Selong Belanak ini adalah peninggalan leluhur. Peninggalan leluhur yang harus dipertahankan. Jadi masa iya sih leluhur kita dulu meninggalkan pantai secantik ini, kemudian anak cucunya tidak boleh memanfaatkan ini. Bahkan untuk duduk di depan lapak dan pemandian para kapitalis ini nggak boleh gitu, diusir. Ada pengalaman kemarin kawan kita di Lombok Timur, mereka punya keluarga dari Jogja yang kemudian berrekreasi ke Lombok, ingin sekali ke Pantai Selong Belanak gitu. Kejadian itu terjadi 2 bulan yang lalu. Pas di sebelah sana Pak Irul, dia duduk gelar karpet di situ, dia diusir oleh security. Itu kejadiannya beberapa bulan yang lalu gitu. Nah, waktu saya ditegur oleh kawan saya tersebut, itu pantainya dijual ya katanya. Kan memalukan sekali apa-apa ini. Kembali ke lapak warga, jika Pemda melakukan penertiban ini, apa sikap dari kedepan dan masyarakat? Lawan. Tidak ada kata pergi untuk masyarakat dari pesisir pantai ini. Harus dilawan. Tidak ada kata pergi. Kalau memang mau menata, silakan ditata. Tapi kami tidak akan beranjak dari sini. Tidak ditata, tapi di lokasi yang sekarang ini. Mana ada lokasi? Iya, kalau ditata lokasi di sini. Katanya di beberapa tahun yang lalu 2022 mau dikeluarkan di situ. Perlu kita ketahui bahwa di sana itu tanah orang loh. Kemudian lewat jalan masuk itu, akses umum itu masa iya sih tempat parkir mau dijadikan lapak-lapak dong, habis parkirnya di mana? Sementara lahan-lahan lain sudah dikuasai oleh pemerintah, oleh investor gitu. Lalu masyarakat mau dikemanakan gitu? Kita ini mau memotong rantai kemiskinan, malah akan menambah orang-orang miskin baru gitu. Gini sederhananya Bang Irul, kalau sekarang ada istilahnya tali asih misalkan ya, diberikan masyarakat ini untuk relokasi kan, katakanlah dikasih 20 juta saja per orang. 20 juta itu paling hanya bertahan sampai 2-3 bulan. Lalu 4 bulan seterusnya dan seterusnya. Dapat uang dari mana mereka untuk makan gitu. Terakhir, penegasan kembali kepada pemerintah daerah, apa yang harus dilakukan? Pemerintah daerah harus melakukan penataan yang benar dengan melibatkan masyarakat secara aspiratif. Jadi perda tata ruang itu kan yang saat ini sedang diuji publik, makanya kemarin saya protes di uji publik itu. Yang namanya uji publik itu kan memberikan ruang kepada semua orang untuk mengkritisi tentang tata kelolanya, tentang bagaimana regulasinya, klausul-klausul pasal-pasalnya dan seterusnya. Tetapi sepertinya sangat privat sekali perda tata ruang itu dibuat, sehingga tidak memberikan ruang yang luas kepada kita untuk mengkritisi itu. Nah, kalau mau baik-baik pemerintah ini turun ke masyarakat. Seperti apa loh kemauannya? Ayo kita berdiskusi. Jangan sosialisasikan di hotel, Pak. Jangan sosialisasi di hotel, harus di pantai dong. Begitu. Yang ketiga, ini lagi-lagi saya ingin katakan bahwa BPN ini kurang ajar ini. BPN ini. Masa sampai wilayah, sampai air ada sertifikatnya ini. Sehingga saya mohon ini mudah-mudahan sampai kepada Pak Menteri BPN ATR, Pak Nusron Wahid, untuk segera mencabut hak-hak SHM maupun SHGB yang sudah mengambil hak umum atau kepentingan umum ini. Terima kasih.
kami selaku pedagang pesisir pantai, ya biar tidak bentrok dengan program pemerintah, tapi yang selayaknya lah, artinya tetap dialokasikan di sini, istilahnya penataan lah, penataan dari pemerintah, tapi tetap di lokasi yang sama. Cuman itu saja harapan kami selaku masyarakat. Kalau pemerintah tetap ingin melakukan penggusuran, apa sikap masyarakat yaitu pariwisata yang ada di Selung Lanang? Ya kita akan usahakan untuk berkomentar selanjutnya. Artinya tetap kita mau bertahan dari ini. Nggih. Nah, kalau jumlah masyarakat yang melakukan aktivitas pariwisata di sepanjang pantai Selung Lanang berapa orang? kurang lebih 50-an warung. Nah, kalau realnya sih belum kita hitung, itu kurang lebihnya. Selama ini apa yang pernah dilakukan oleh pemerintah? Karena datang sisihkan atau apa? Belum pernah, cuman kemarin instansi untuk dari kecamatan pernah datang, tapi beliau bilang untuk pendataan itu saja, untuk pembahasan penggusuran belum ada sosialisasi. Nah, dengan adanya usaha tahun 80 terbantu tidak perekonomian masyarakat? Kenapa? Terbantu tidak perekonomian masyarakat dengan ada usaha lapak? Sangat-sangat terbantu karena per satu warung itu merekrut pengangguran minimal 7 orang. Kalau dikalikan 50 warung, 7 kali 50 sudah berapa pengangguran yang dipekerjakan. Nah, kalau ini digusur, maka Selong Belana akan kembali seperti dulu lagi. Ya, nama Pri? Nama Lalu Aloanta. selaku apa di Cuman bukan pedagang, pemilik lapak? pemilik lapak. Ya.